Ya, yang pertama kami mau sampaikan bahwa sebenarnya memang Tenovi dengan HK itu memiliki hubungan eh, pertemanan ya, di mana ada satu waktu Novi berkunjung kepada HK dan secara bersama-sama dengan tim, dan itu tidak ada Novi sendiri. Nah, yang kami sesali sekarang ini adalah pernyataan-pernyataan HK itu berpotensi ya menuduh, memfitnah, dan menjatuhkan harkat dan martabat dari Tenovi sendiri. Misalnya menyatakan bahwa Novi itu mabok berat ya. Yang kedua menyatakan ada video syur. Nah, yang ketiga ia menyatakan bahwa Novi ya itu selalu berkunjung ke sana dengan menyampaikan jenis minum yang sering minum menjadi mabok dari Tenovi. Nah, setelah kami mengklarifikasi kepada Tenovi, apa yang disampaikan oleh HK itu sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran, alias hoax ya. Nah, maka dari pernyataan yang begitu yakinnya klien kami menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh HK itu adalah bentuk dari khayalan, ilusi, bahkan mungkin sedang bermimpi. Nah, tindakan-tindakan Novi ini juga bukan hanya disampaikan kepada publik yang melalui chatnya itu, tidak. Tetapi diekspresikan melalui somasi pertama yang dilayangkan sejawat kami, kantor setara. Di mana di situ disomasi oleh dua sahabat kami, sejawat kami, tim kami juga adalah Mbak Disna dengan Pak Ari gitu. Nah, sampai saat ini HK itu tidak menjawabkan seluruh substansi masalah yang disampaikan oleh setara, tetapi meluas kepada persoalan lain, bahkan melakukan somasi balik. Nah, somasi balik khusus terhadap chat Novi itu yang di-share kepada publik yang menurut mereka ada melanggar hukum. Nah, jadi itu. Nah, terkait sudah mensomasi pihak HK juga, berarti ini masuknya ke pasal apa sih Bang? Mungkin pencemaran nama baik kah atau apa Bang mungkin? Ya, kalau kita melihat secara terus-menerus ya, HK menyampaikan pada ruang publik, baik itu di podcast maupun di wawancara media. Nah, kami hampir tidak menemukan alasan yang mendasar. Apakah itu bagian dari suatu menceritakan khayalan, ilusi, ataukah bagian dari pansos? Karena selama ini justru HK itulah dengan bersama yang sekarang ini menjadi PH-nya itu, Dr. Togar itu menyatakan bahwa klien kami ini pansos. Come on, klien kami tidak pernah pansos. Klien kami ini sedang bersengketa, di mana pihak lain menuntut pertanggungjawaban atas donasi. Suka tidak suka dia ada dalam ruang publik. Suka tidak suka dia berada di dalam ruang publik. Suka tidak suka dia harus menghadapi kejaran wartawan. Dan tidak bisa kita maknai sebagai pansos. Yang pansos itu adalah sejatinya pada orang yang tidak ada kaitan dan sengketa itu, lalu muncul di dalam ruang publik. Apalagi persoalan-persoalan yang tidak substansi dengan soal inti adalah donasi. Itu pansos yang sejatinya. Bukan klien saya, namanya Novi Yanti Pratiwi. Sama sekali tidak pansos. Yang pansos itu adalah orang yang tidak memiliki kapasitas apapun dalam perkara donasi, lalu terlibat di dalamnya. Termasuk Dr. Togar itu. Dr. Togar itu sejak awal itu sudah masuk dalam persoalan ini. Dia memberikan opini-opini yang sangat tidak bertanggung jawab itu. Apakah itu tidak pansos? Kalau kami lawyer ya berada di dalam ruang media, itulah memang layak kami harus berada di sana untuk menyampaikan hak-hak jawab, meluruskan pernyataan-pernyataan yang liar di publik
supaya netizen dan citizen tidak berkonsumsi terhadap suatu berita yang tidak mengandungkan nilai kebenaran. Tapi atas dasar apa sih HK akhirnya, maksudnya apakah mungkin dia suka dengan Novi sendiri kah, makanya dia akhirnya memblow up kayak gini, atau seperti apa sih Kak? Ya, kami belum menemukan motif ya yang dapat memastikan ya apa tujuan yang terkandung di dalam persoalan ini. Tetapi tergambar jelas bahwa ada satu cerita karangan, semacam dongeng itu loh, yang melibatkan seluruh staf di dalam perusahaan dia, sekretarisnya, satpamnya. Dan dalam waktu dekat ini sekretaris dan satpamnya kami akan somasi itu, karena pernyataan seorang Lia itu sangat berbeda dengan pernyataan yang dia sampaikan kepada Tenovi, bahwa dirinya mengaku seolah-olah ada suruhan dari HK. Nah, ini yang terjadi, kawan-kawan media, bahwa kami hampir di luar dari nalar kami bagaimana HK secara terus-menerus menyampaikan berita-berita sebenarnya. Berita itu tidak memiliki nilai kebenaran. Ya, terserah publik akan menilai apakah itu pansos, atau beliau sedang menghayal, atau beliau sedang berilusi, atau sedang bermimpi. Akhirnya hasil mimpi dan khayalan itu dibuat dalam bentuk dongeng-dongeng yang tidak bisa bertanggung jawab. Tapi reaksi Tenovi sendiri seperti apa nih Kak? Ya sangat dong, jelas. Apa yang disampaikan oleh HK itu sangat berdampak kepada psikologis Novi secara personal maupun keluarga besarnya. Apalagi Novi itu banyak anak-anak asuhnya. Bagaimana anak asuh sekarang ini, zaman digital, mereka bisa mengakseskan seluruh informasi dalam handphone itu. Bagaimana rusaknya mental anak-anaknya, anak asuhnya. Bagaimana rasa malunya keluarga. Dan ini yang kita sesali, ada persoalan yang tidak benar. Persoalan yang bersifat ngarang gitu loh. Kalau seandainya benar, seandainya, jangan lupa ini, jangan terputus ya informasi kepada ruang publik. Karena saya tidak berbicara di depan ini untuk kepentingan teman-teman media. Saya berbicara ini untuk kepentingan pada publik. Seandainya benar, apakah layak seorang HK menyampaikan pada ruang publik tanpa disadari bukan sekedar Novi yang malu, tapi dirinya juga akan merasa malu? Kita lihat reaksi publik itu. Ada yang menyatakan opak genit lah. Orang tua yang sedang pansos, itu dampak gitu loh. Kalaupun ada persoalan, udah tunjukin, datang ke Novi. Itu persoalan yang mendasar berkaitan pernyataan. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua, HK mengklaim bahwa mengetahui seluruh tentang Novi dari ujung rambut sampai kaki. Pertanyaan kita, bagaimana cara dia bisa mengetahui tentang ujung rambut dengan sampai kaki? Artinya body. Poin yang kedua, dia menyatakan bahwa HK menyatakan bahwa dia memiliki rekaman video siur. Pertanyaannya, apakah tidak melanggar hukum merekam body seseorang? Jika itu benar, itu sudah melanggar hukum. Jika rekaman itu didistribusikan kepada dunia luar, itu juga melanggar hukum. Nah, itu kalau benar. Tetapi Novi telah menyampaikan secara jujur. Bahkan di tanah suci pun, tanah yang paling suci, di mana dirinya umroh, dia tetap menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Seingat-ingat saya tidak pernah ada.